9 akan ditutup. Jadi tolong perhatikan, jam 9 akan ditutup. Dan akan melalui proses perankingan oleh sekolah. Jadi saya harapkan pastikan Anda sudah daftar seperti yang sudah saya infokan pada saat pertama kali dulu ya. Sudah saya share melalui link melalui jadwal yang ada di atau grup yang ada di LAN. Lupa saya ternyata belum. Silakan menghubungi Bu Visi, tahu Bu Visi ya. Silakan menghubungi Bu Visi untuk ditambahkan. Pokoknya sebelum jam 9. Karena berkali-kali ternyata ada saja yang kurang, ada yang belum, dan sebagainya. Jadi tolong perhatikan ini semua. Yang mau mendaftar di SMPTN, silakan daftar sebelum jam 9. Karena melalui proses perankingan soalnya. Itu yang kemarin saya tekankan sama guru-guru yang lain. Terus yang keempat, silakan pengurus kelas itu, anak-anak ya, pengurus kelas berkomunikasi dengan teman-temannya, lalu membagi tugasnya. Sekarang kok semakin lama, kok semakin menjauh. Saya tidak tahu apakah saya yang terlalu berpikiran seperti itu, apa tidak. Silakan komunikasikan dengan pengurus-pengurus kelas. Biasanya itu ada tugas di-share, ada tugas di-share. Sekarang kok beda? Apakah memiliki apa itu grup yang lain, misalkan grup LAN yang lain atau grup WA atau grup apa ya? Itu yang terpenting anak-anak. Komunikasikan. Misalkan dalam satu kelompok itu Sisil, Cecil, Brenda, Annabel misalkan dalam satu kelompok. Lalu Cecilia Evelyn tidak mau kerja nih, misalkan ini. Ya sudah, maka ketua kelompoknya yang ada di situ membagi tugas-tugasnya, peran-perannya. Dikomunikasikan. Lalu di deadline misalkan kalau misalkan dikumpulkan tanggal 20, misalkan tanggal 20 ya, upayakan 2 hari sebelumnya harus sudah mengumpulkan. Lupa kalau yang satunya itu belum mengumpulkan bagaimana ya ditinggal. Cecil misalkan tidak mengumpulkan ya ditinggal. Maka nanti dikasih catatan di situ. Jadi dikomunikasikan terlebih dahulu ya, sebelum dicatat dan sebagainya, dilaporkan ke gurunya, mestinya harus dikomunikasikan dengan siswa yang bersangkutan. Kalau masih belum ada jawaban, beritahu Pak Hermawan, nanti tak beritahu siswa yang bersangkutan. Saya sudah ada kok, catatan-catatan itu sudah ada. Ya. Nanti beritahukan Pak Hermawan, nanti biar Pak Hermawan nanti yang mengkomunikasikan hal ini ke orang tua yang bersangkutan. Ya karena bagaimanapun juga ini sangat penting karena sudah kelas 3. 2 bulan ini kalian akan terasa sangat berat sekali. Betul itu, ulangan akan bertubi-tubi. Ya, jadi ulangan itu akan sangat bertubi-tubi. Tanggal 21 ini ulangan GEM hari ini. Tanggal 28 akan ulangan tentang relativitas. Jadi berturut-turut itu masih satu bidang studi, belum yang lain. Jangan kalian patah semangat, misalkan, Pak, ini jangan dikasihkan ke grup saya, Pak, siswa ini. Jangan. Ya, saya harapkan jangan. Kalau kalian merasa kesulitan menghubungi siswa yang bersangkutan, SMS Pak Hermawan, nanti akan saya tindak lanjuti. Ya.
Jadi langkah yang terakhir hubungi Pak Hermawan, itu aja langkah yang terakhir. Komunikasikan dengan wali kelas, dengan saya, nanti biar saya yang menghubungi ke orang tua yang bersangkutan. Gitu ya Nana ya. Nadia? Jelas? Iya Pak, Ya. jelas Pak. Oke. Supaya kan seperti itu. Tande, jelas Tande? Jelas, Pak. Oke. Kevin, Darren, Jelas, Pak. dan teman-teman yang lain diajak ngomong-ngomong yang lain. Teman-temannya, sekarang Anda punya waktu 15 menit, silakan aja ngomong-ngomong. Anda tak bikinkan co-host sampai jam 8.00 kurang 15 menit. Mau dibikin kelompok, room, silakan Darren, itu wewenangmu. Supaya dibicarakan bersama-sama mumpung mengumpul ini. Walaupun ada beberapa siswa yang tidak masuk. Iya Pak, saya ada itu Pak, satu masukan Pak. Iya. Tentang itu loh Pak, sekolah offline dan offline gitu. Iya, Online silakan. dan offline gitu Pak. Iya, silakan. Jadi kan kemarin itu mungkin nggak tahu saya yang merasa doang atau gimana. Tapi pas jam pelajaran matematika itu loh Pak. Jadi saya merasa anak-anak yang online itu lumayan terlantar gitu Pak. Sama Bu Lilik. Yang online? Jadi iya kemarin itu bahkan kan menurut saya harusnya murid itu bisa minta penjelasan langsung sama gurunya gitu loh Pak. Iya. Tapi kemarin itu malah anak-anak yang online malahnya minta sama anak-anak yang lagi belajar offline gitu Pak. Buat minta cekin ke Bu Lilik. Padahal kan mestinya Bu Lilik harus mau jelasin langsung gitu Pak kalau diminta. Mungkin Bukannya anak-anak juga online agak sama sungkan offline gitu Pak. sama ya nak perlakuannya nak? Kenapa Pak? Bukannya online sama offline itu sama ya? Iya Pak, tapi kemarin itu gimana ya Pak? Saya juga susah jelasinnya Pak. Soalnya kemarin itu yang online loh bahkan udah nggak diperhatiin Pak menurut saya. Oke. Karena Bu Liliknya terlalu fokus di kelas mungkin. Iya. Lalu yang di kelas bagaimanakah waktu pelajarannya Bu Lili? Yang di kelas ada yang punya Cecil, mungkin mau ngomong, Cecil. Ada yang mau ngomong? Iya, Agung silakan Bung. Cecil dulu aja enggak apa-apa. Oh enggak, saya tentang hal lain, nanti aja. Tadi yang masih tentang matematika kan ini ya Pak? Iya, betul. Ya, jadi ini kasusnya memang terjadi, memang benar-benar terjadi. Jadi ketika saya offline dan yang absen ganjil ya, ganjil itu online itu juga sama. Waktu kita dikasih soal gitu kita kurang lah diperhatikan sama Bu Lili. Dan begitu juga dengan sebaliknya ketika saya yang offline yang ganjil itu ketika saya yang online yang genap online yang ganjil offline itu juga sama, kita kayak harus kontak-kontakan sama temen kayak ini ya apa tolong tanya no ini kayak gimana. Ada lagi nak yang menambahkan? Ya saya mau menambahkan sedikit Pak. Mungkin gara-gara bully itu merasa bisa, maksudnya ada perbedaan dalam perlakuan offline dan online gitu. Terus soalnya Bu Liliknya merasa kalau misalnya hari ini kita offline, misalnya hari ini yang ganjil offline, terus diajarin materi sekian. Lalu ini besoknya kan yang genap kan yang offline. Iya, betul. Kayak di rencananya Bu Lilik itu kayak hari gantian. Ya kayak lebih fokus ke ganjil, hari ini lebih fokus ke genap gitu. Mungkin saya ini penafsiran saya sendiri sih, cuman menurut saya juga kurang efektif karena kalau saya sebagai siswa yang offline pada hari itu saya bisa belajar matematika dengan baik dan kayak benar-benar paham karena saya bisa tanya ke Bu Lili langsung, terus Bu Lili juga jelasin langsung. Tapi kalau misalnya saya dalam posisi siswa online pada hari itu, saya agak bingung Mbak, karena
Bu Lili itu beberapa hari ini cuma disuruh kayak kerja soal gitu. Dan pada instansi kali ini tuh Bu Lili itu ngajar materinya, kayak fondasi materinya, dasar materinya itu ke anak-anak yang genap, terus yang anak-anak yang ganjil langsung disuruh kerja soal. Jadi ya kayak nggak seimbang gitu Pak. Jadi kayak kedua sisinya bingung. Bukannya matematika itu kalau ngajar pakai pen tablet ya, Nak? Enggak Pak, kalau Bu Lili enggak, setahu saya. Enggak ya? Gimana, Kevin? Ya Pak, menurut saya juga saya ngalami hal yang sama Pak. Jadi penyampaian materinya jadi kurang maksimal. Mungkin Bu Lili juga kayak kelihatannya kesusahan ya Pak, kayak online sama offline gitu Pak. Jadi nggak bisa ngajarin kedua-duanya gitu loh Pak. Menurut Ya, saya terima kasih banyak. karena apa ya, nggak ada, mungkin Bu Lili belum menemukan apa ya, media yang tepat buat ngajarin antara keduanya gitu Pak. Baik, terima kasih anak-anak masukannya. Ada lagi? Lili. Pak, saya juga mau ngasih masukan kalau misalnya ganjil genap ini digilir Pak. Jadi minggu 1 itu Senin Rabu, terus minggu depannya Selasa Kamis. Supaya kedapatan semua gitu Pak. Soalnya kayak minggu depan kita ada praktikum biologi, terus yang kena itu cuma absen ganjil. Terus yang genap suruh kerja di rumah, suruh siapin semua sendiri. Kan agak nggak ini ya Pak, nggak enak gitu loh. Ya. Itu Pak. Baik anak-anak, jujur saja apa yang dikatakan Anda semua. Nggak tahu, Mas. Ini yang saya alami loh ya. Oke. Untuk praktikum di MIPA 1 sampai MIPA 3 saya kesulitan. Maka yang terjadi adalah Siap. semua pembelajaran saya lakukan secara online semua. Pembelajaran praktikum loh ya. Itu secara online. Bahkan kameranya itu saya dekatkan pada alatnya. Terus saya hanya menyarankan anak-anak ketika Anda offline, Anda boleh datang ke lab kapanpun, waktu pulang sekolah, saya siap sedia membimbing Anda. Itu yang dilakukan MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Itu yang ini dari saya ya, karena saya juga mengalami kesulitan, jujur, ketika ganjil, saya laksanakan, bayangan saya kalau ada yang online, pasti anak-anak yang online akan tidak menerima dengan baik. Itu. Terus yang kedua mengenai pembelajaran secara teoritis. Oke, saya hanya menyampaikan unek-unek saya saja dulu. Moga-moga ini juga menjadikan masukan bagi saya untuk menjelaskan lebih baik nih. Ini yang saya lakukan anak, online maupun offline. Yang saya lakukan, ya, ini di MIPA kemarin itu MIPA 2. Ini yang saya lakukan. Saya mengajar secara teori, baik offline maupun online. Saya menggunakan OneNote. Lalu OneNote itu terpasang atau terpapang di LCD proyektor. Betul ya anak-anak ya? Anak-anak langsung mencatat, baik di rumah maupun di kelas. Langsung saya kerjakan seperti ini. Ya. Apakah itu maksimal? Menurut saya adil. Maksimal belum tentu. Saya katakan apa adanya. Adil, tetapi maksimal juga belum tentu. Oleh karena itu saya juga meminta masukan dari murid-murid saya ketika saya ajar secara online dan offline. Seperti Anda misalkan. Ya seperti biasanya ketika saya ngajar di offline maupun online pasti pakai OneNote.
pasti menggunakan pen tablet. Supaya apa? Ketika guru mengajar itu kalau tidak menulis tidak enak. Yang dirasa oleh siswa itu tidak enak. Apalagi kalau yang diajarkan hanya sekedar PPT saja. Berarti tidak memungkinkan untuk diterima. Apalagi itu bidangnya bidang hitungan misalkan. Itu anak-anak. Baik, saya terima masukannya, nanti akan saya beritahukan ke koordinator matematikanya untuk ya sedikit diberikan masukan ke Bu Lili ke depannya supaya menjadi lebih baik. Itu sudah jam sekian, silakan menuju ke grup kelas supaya tidak terlambat. Saya akhiri, selamat pagi, semoga Tuhan memberkati Anda semua. Silakan lift. Saya yang lift ya, ini pakai MIPA 5 ya, sorry. Tak kira memakai. Saya yang lift aja, nak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.